Shalom, kali ini kami akan membahas kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai firman Allah, atau lebih tepatnya, Sang Firman Allah. Ini perlu kita bahas, karena ada banyak pihak yang menyerang kekristenan, karena tidak mengetahui alasan dari disebutnya Tuhan Yesus sebagai firman Allah. Mereka menganggap orang Kristen itu aneh, dan tidak bisa membedakan antara perkataan dengan pribadi yang mengatakan. Apakah benar orang Kristen yang IQ-nya jongkok, atau para penyerang ini yang membuat pernyataan hanya dengan mengandalkan pengetahuan mereka yang seadanya tentang makna kata firman? Sebelum kita lanjut membahas ini, saudara bisa mendukung pelayanan kami dengan mengklik like dan subscribe di bagian kanan bawah dari layar video ini untuk membantu video kami menjangkau lebih banyak orang. Oke, pasti kita sudah sering mendengar orang mengatakan, kata-kata kok bisa jalan kemana-mana, dan lain sebagainya. Orang-orang yang mengatakan ini tidak bisa membedakan antara gelar dengan kata benda. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Orang-orang yang gagal paham ini bisa saja berkata, terang itu cahaya, bukan daging. Tuhan Yesus juga berkata bahwa Dia adalah pintu. Nah, orang-orang yang gagal paham ini bisa saja mengatakan, Tuhan Yesus itu tidak bisa membedakan antara manusia dengan pintu. Mereka merasa sangat cerdas, dan Tuhan Yesus dipandang sangat konyol mengatakan hal-hal seperti itu. Padahal, mereka yang gagal paham dan orang lain yang mereka tertawakan. Seperti kata peribahasa, mukanya yang jelek, tapi cermin yang dipecahkan. Jadi kita perlu mencari tahu kenapa Rasul Yohanes menuliskan Tuhan Yesus sebagai Sang Firman. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata bisa. Kata bisa ini mempunyai dua makna, yaitu kesanggupan dan juga racun. Orang-orang yang tidak tahu jika kata bisa ini mempunyai makna racun, akan kebingungan jika dikatakan orang itu mati karena meminum bisa. Mereka mungkin akan berkata, bagaimana caranya bisa itu diminum? Kamu konyol mengatakan bisa itu diminum. Bisa itu kesanggupan, sesuatu yang abstrak, mana mungkin diminum. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada kata logos atau firman. Tuhan Yesus yang dibahasakan sebagai hologos dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Mereka tidak tahu kalau logos mempunyai lebih dari satu makna. Ada dari aspek kesastraan dan ada dari aspek filsafat. Dari aspek kesastraan, kata logos itu bermakna kata, yaitu suatu bagian terkecil dari satu pernyataan yang masih mempunyai makna. Tapi dari aspek filsafat, orang Yunani berpandangan bahwa logos adalah sesuatu yang ilahi yang menjadi alasan dari terciptanya dan terkoordinasinya alam semesta ini. Adalah Heraklitus, seorang filsuf Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, yang pertama kali tercatat menggunakan kata logos ini dengan makna bentuk kecerdasan yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kata logos ini kemudian digunakan oleh kaum Yahudi Helenis sebagai salah satu sebutan untuk Tuhan, karena mereka percaya bahwa alasan terciptanya dan terkoordinasinya segala sesuatu di jagat raya ini adalah Tuhan. Philo, yang merupakan filsuf Yahudi yang lahir sekitar tahun 30 sebelum Masehi, mengatakan bahwa logos adalah sesuatu yang menghubungkan Allah dengan alam ini. Logoslah yang bertindak menciptakan alam semesta dan membuat manusia bisa berhubungan dan memahami Allah. Menurut Philo dan filsuf Platonis yang menafsirkan makna religius dari ajaran Plato, Sang Logos adalah pribadi yang imanen atau yang menyatakan diri dalam rupa dan menjadi bagian dari alam ini, namun pada saat yang sama merupakan sesuatu yang ilahi yang tidak terjangkau oleh persepsi kita dan tidak terikat pada materi-materi dunia ini. Jadi, pada saat Rasul Yohanes menulis Injilnya sekitar tahun 90-an, orang-orang Yahudi Helenis dan Yunani saat itu sudah memahami pengertian logos ini sebagai sesuatu yang ilahi yang menciptakan alam semesta. Dari situ kita bisa memahami pernyataan susulan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam pasal pertama ayat ketiga dari Injil yang ditulisnya, yaitu, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itulah makna logos sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Tapi,
orang-orang yang menolak Dia masih saja menganggap bahwa Dia bukanlah Sang Pencipta. Anak tunggal Allah menyandang nama Sang Firman karena Dialah yang menyatakan segala sesuatu dari pihak Allah kepada manusia. Tidak ada pernyataan Allah atas dunia ini, baik itu penciptaan, pemeliharaan, pemusnahan, perintah-perintah, ataupun larangan-larangan yang disampaikannya tanpa melalui anak tunggalnya. Hal itulah yang membuat anak tunggalnya disebut sebagai Sang Firman, karena Dia sajalah yang menyatakan semua firman yang pernah dinyatakan Allah atas dunia ini. Tentu saja, kami tidak membuat video ini dengan harapan para pembenci Tuhan Yesus bisa memahami hal ini. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami hal-hal seperti ini. Atau, kami juga tidak berharap mereka mau berhenti membahasakan seolah-olah makna logos hanya kata-kata saja. Pengharapan seperti itu adalah sesuatu yang sia-sia. Karena siapa saja yang di dalam hatinya melawan Tuhan Yesus, maka orang itu pasti adalah pendusta. Bahkan, setelah mereka tahu semuanya ini, mereka tetap akan berpura-pura tidak mengetahui makna logos dari aspek filsafat ataupun agama. Video ini kami buat untuk berbagi dengan saudara seiman, agar kita semua bisa memahami posisi Tuhan Yesus sebagai Sang Firman atau Hologos yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Jika kita semua sudah memahami hal ini, maka apapun jualan dari para pendusta di luar sana sudah tidak ada pengaruhnya lagi untuk kita. Dusta yang mereka jual tidak akan menghasilkan apapun selain penghukuman yang berat untuk mereka sendiri. Sampai di sini dulu penjelasan kami tentang gelar Sang Firman yang melekat pada diri Tuhan Yesus. Kiranya saudara bisa mendukung pelayanan kami dengan mengklik like dan subscribe, supaya video-video kami bisa menjangkau lebih banyak orang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Solidio Gloria.